Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor CPO ya. Yang pertama TAPJI, kedua DSNG, ketiga BPT, keempat TBLA, kelima SSMS, keenam AALI, ketujuh LSIP dan kedelapan SIM. Langsung saja ke saham pertama, ada TAPJI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi cukup dalam 2,2% ke harga 665. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, TAPJI hari Jumat didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga CPO yang ditutup di hari Jumat naik tipis 1,1%. Jadi menarik dan juga terlihat kan ini harga komoditas CPO lagi konsolidasi. Ya menarik lah untuk sampai akhir tahun 2 bulan ke depan itu bagus untuk CPO. Langsung saja ke teknikal TAPJI. TAPJI terlihat gagal melewati 700 sampai 705 dan dia konsolidasi. Ini kan dia konsolidasi di range yang sangat sempit 670 sampai 700 ya, sekitar 30 poin itu 4 sampai 5%. Ya ini menarik karena TAPJI kan lagi konsolidasi. Kalau dilihat juga dia mantul dari area support 600 dan resisten konsolidasinya itu 800, tapi ada resisten minor di 700 sampai 705. Semoga minggu ini dia mampu breakout 705. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ini harganya sudah nanggung karena base buy-nya itu ya di area bawah di 600 sampai 620 30 ini. Jadi seperti itu. Yang masih nyangkut, ada yang belum cut loss, tetap hold aja karena momentumnya bagus. Windows dressing ya harusnya naik untuk TAPJI. Dan juga terlihat dia koreksi 2 hari dengan volume kecil. Saat dia konsol 3 hari volumenya meningkat. Jadi ada peluang besok itu rebound, tapi rebound terbatas sepertinya. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 580 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, DSNG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG bagus ya. Selama di atas 560 ini dia masih konsolidasi. Jadi kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya bisa tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 550 ya, sekitar 6 sampai 7% cut lossnya, dan target profitnya langsung tarik untuk swing trade ya. Memang kalau ke 600 ini dekat, tapi kalau dia mampu sekali lagi confirm breakout harusnya rally dan targetnya itu 700 nih. Jadi seperti itu untuk DSNG juga menarik. Ini saham uptrend nih ya, masih di dalam trend uptrend channelnya. Jadi ya arahnya ke atas. Bagi yang nyangkut masih ada yang beli di pucuk, mungkin tetap hold aja karena arahnya ke atas, karena juga momentumnya kan Windows Racing. Beda cerita kalau nanti di bulan Maret April Bapak Ibu nyangkut di pucuk tuh ya harus cut loss, takutnya dibawa turun makin dalam. Jadi resikonya lebih besar. Juga tetap melihat tren untuk market ya, karena itu juga penting. Kalau sekarang kan nyangkut tipis ya nggak masalah, yang penting sabar aja karena momentumnya juga bagus 1-2 bulan ke depan. Mungkin 1-2 minggu nanti koreksi, tapi harusnya koreksi biasa aja ya, nggak terlalu dalam. Jadi seperti itu untuk DSNG. Kalau yang mau coba spekulasi buy ya disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing, dan ya di tiktokin aja. Kalau mau DSNG beli dekat support, jual dekat resisten, ini kan lumayan 3-4% dapat dalam seminggu. Contohnya beli di hari Rabu kemarin, misalnya dibeli di 570, kan bisa jualan di 590, 595 tuh sekitar 25 poin. Nah kan dapat 3-4%, 3 hari udah dapat. Track profit aja, jangan terlalu menargetkan untuk profit taking tinggi-tingginya. Yang penting itu portofolio numbuh ya, dan juga ya harus punya strategi lah. Kalaupun mau profit yang setinggi-tingginya ya harus siap juga resikonya dan harus siap juga sabar itu. Kalau profitnya tipis-tipis yang penting mutar kan. Ini 2 minggu yang lalu beli dekat support, jual dekat resisten, turun lagi, beli lagi. Memang kelihatannya mudah, tapi saat di market kan kadang psikologis juga takutnya jebol ya. Harus punya trading plan. Saat beli misalnya buy on support, tinggal cut loss, misalnya dia tutup
di bawah support, udah seperti itu aja. Dan target profitnya ya dekat-dekat resisten, jual, nanti turun beli lagi. Gak usah mikir takut rugi, pasti rugi kalau jebol support. Nah kalau nggak jebol support kan untung, udah seperti itu aja. Jangan kebanyakan mikir. Kalau trading yang penting punya trading plan, dan trading plannya benar. Misalnya beli dekat support, jual dekat resisten. Dan ya kalau masih belum terlalu bisa dalam membuat support dan resisten, ya cari aja support resisten yang sering disentuh. Ini kan misalnya 560 ini kan sering gagal ya, area ini area support, anggap aja seperti itu. Beli. Kalau takut rugi besar, coba modal kecil dulu. Yang penting jalankan sesuai trading plan yang sudah dibuat. Misalnya trading plannya ya dibuat belinya di 560 570 dan target profit ya di sekitaran 590 600 dan cut lossnya misalnya di 545. Nah jadi lihat aja kalau dia ternyata habis candle misalnya seperti ini, candle merah, udah profit taking. Nggak usah mikir takutnya besok bisa rebound lagi, kan rugi, ketinggalan kereta. Iya kalau rebound, kalau nggak ya udah, yang penting selamatkan profit yang ada. Ini kan terlihat dia gagal, turun lagi, bisa beli lagi di bawah, jual lagi di atas. Jadi seperti itu, cari profit 2-3%. Kalau dapat seminggu itu sudah bagus. Jadi fokus saja di satu saham atau 2-3 saham, lihat beli dekat support, jual dekat resisten. Yang penting Bapak Ibu pelajari dulu tekniknya, bagaimana membuat trading plan. Dan kalau takut rugi besar ya pakai dana kecil, tapi harus disiplin. Jangan mentang-mentang dananya kecil yang masuk karena dia jebol support dan sudah di area trading plan untuk cut loss, nggak di cut loss karena ya ruginya masih kecil. Siapa tahu besok naik selamanya. Kalau seperti itu nggak akan bisa maju di pasar modal. Namanya trading tuh harus disiplin dengan trading plan ya, karena itu salah satu cara untuk memperbaiki trading plan dan psikologis. Jadi kalau sudah terbiasa nanti pakai dana besar juga ya udah cut loss saja. Jadi seperti itu ya. Namanya usaha ini kan juga usaha di pasar modal untuk mencari keuntungan. Sama aja bisnis di luaran real, jualan nasi kuning, jualan apapun itu pasti ada ruginya nggak? Pasti ada ruginya. Jadi seperti itu ya. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing. Kalau yang siap rugi waktu, loss nahan berlama-lama ya nggak masalah juga. Karena yang ditradingkan kan uang sendiri ya, tanggung jawab sendiri. Jadi seperti itu. Untuk DSNG juga menarik ya, tinggal nunggu momentum. Kalau mampu breakout 600 bakal rally lagi, dia akan tekan uptrend. Jadi seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham ketiga, ada BWPT yang di hari Jumat ditutup di harga 89 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BWPT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT ini di area support. Ini kesempatan kalau yang mau coba beli, tapi ini high risk ya, karena ini saham under 100, naik turunnya juga cukup besar persentasenya. Yang penting punya trading plan. Ini dia membentuk candle doji dan juga 2 minggu dia koreksi dengan volume kecil-kecil. Yang penting dia nggak turun dari 88. Kalau dia tutup di bawah 88 ya kalau mau cut loss dulu. Harusnya ada potensi untuk BWPT hari Senin itu rebound minimal bisa ke 93 karena ini bisa valid swing low-nya, cuman kan dia lagi konsol aja, ini tinggal nunggu momentum naik ya. Jadi menarik lah untuk BWPT. Kalau mau di fast trade juga bagus, cari 2-3 tick udah lumayan kan. 3 tick bagi 9 itu sekitar 2,7, 2,5%, hampir 3%. Jadi menarik untuk di trading cepat atau fast trade. Jadi seperti itu. Yang penting punya trading plan dan targetnya. Kalau yang mau coba swing trade cuman resikonya lebih lama waktunya, ya targetnya bisa 100 dan cut loss kalau dijebol 84 kalau mainnya untuk swing trade. Jadi seperti itu. Untuk BWPT langsung saja ke saham keempat, ada TBLA yang di hari Jumat ditutup di harga 855 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, TBLA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA kalaupun koreksi lagi mendekati 840 itu lebih menarik. Jadi dapat harga lebih murah karena itu adalah neckline dan juga itu resisten kuat. Konsolidasinya dari Juni sampai September. Jadi 3 bulan konsol baru breakout, dan ini dia membuat base lagi, tinggal nunggu breakout 900 rally lagi. Dan targetnya semoga akhir tahun bisa sampai 1000 dan semoga bisa
bisa lebih ya, karena ini kan TBLA baru aja breakout dari trendline downtrendnya dan dia konsolidasi, ya wajar cari tenaga ngumpulin barang dulu, nanti dikerek lagi naik. Kalau mau coba spekulasi buy takut ketinggalan kereta beli di 855 ya boleh juga, tinggal cut loss kalau dia jebol 820 ya, sekitar 30 sampai 35 poin ya, 4-5% lah, itu masih wajar cut loss segitu ya. Jadi seperti itu untuk TBLA, dan target profitnya terdekat 900 area resisten base nya ini. Kalau dikasih merah itu lebih bagus, besok di area 840 845 ini beli, dan target profitnya lebih besar dan cut loss-nya lebih tipis. Jadi seperti itu untuk TBLA. MACD nya memang masih mengarah ke bawah tajam, bar chart di bawah 0 juga makin dalam dan dead cross, tapi ini terlihat 2 hari koreksi dengan volume yang makin kecil, jadi ada peluang bisa rebound. Jadi seperti itu untuk TBLA. Langsung saja ke saham kelima, ada SSMS yang ditutup menguat tipis 0,44% ke harga 1125. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya SSMS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS juga masih bagus, memang terlihat kan SSMS ini gagal melewati EMA 20-nya dan tutupnya pas di resisten yang saya buat 1125, tapi masih bagus, tetap ada peluang minggu ini dia rebound dan target kenaikan itu 1200. Kalau yang mau coba spekulasi buy tinggal cut loss, langsung tarik aja support 2-nya sekitar 5-6% cut loss-nya, dan target profitnya lumayan kan 7%. Jadi risk reward-nya juga menarik, dan nantinya kalau dia confirm breakout 1200 ini makin cantik. Untuk SSMS akan strong uptrend, dan ya ini kan dia juga masih downtrend, dan ya bisa sampai 1600 1800 itu sangat mungkin. Ini neckline-nya kalau dilihat nih kan, nih 1 2, ini neckline-nya 1400. Kalau 1400 di breakout udah targetnya bahkan 1800. Jadi seperti itu untuk SSMS ya. Ini kesempatan, yang penting sabar. Kalau memang targetnya lebih panjang, cut loss-nya lebih jauh juga sedikit, tapi memerlukan waktu yang lebih lama ya, tergantung bagaimana strategi dan profil resiko masing-masing. Siap nggak menunggu, jangan nggak sabaran, dan juga jangan baru naik 5 hari dikasih 1 hari 2 hari koreksi udah mikirnya mau downtrend dan turun lebih dalam ya. Yang penting punya strategi. Jadi seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ke-6, ada AALI yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 10.700. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya AALI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal AALI juga bagus, ini dalam pembentukan web 3 kalau secara Elliott Wave ya. Kalau gambaran saya seperti ini, tapi saya bukan ahli di bidang Elliott Wave ya, mungkin juga gambaran saya salah teman ya, seperti ini analisa ya. Jadi target kenaikannya ini minimal 13.000 bisa. Ini kan juga rounding bottomnya nih, memang pola inverted head and shoulder-nya gagal karena di sampingnya sebelah kiri ini nggak ada ya, tapi ini dia reject area 10.500, jadi arahnya ke atas lah. Kalaupun belum mampu naik ya, konsolidasi dulu di range harga 10.500 support dan resisten 11.250. jadi seperti itu ya. Kalau mau cari profit tipis 2-3% mungkin dapat dalam seminggu, tapi belinya dekat-dekat support dan jualnya dekat-dekat resisten. Jadi seperti itu. Dan juga AALI 2 hari koreksi dengan volume kecil, jadi ada peluang minggu ini dia rebound, minimal bisa uji 11.200. Semoga itu dicapai seminggu ini. Jadi seperti itu untuk AALI. Yang punya dari bawah hold aja, apalagi beli dari 7.600 8.000 udah follow the trend, karena AALI mungkin sampai Desember nanti masih akan uptrend, dan semoga targetnya 13.000 bisa dicapai. Cuman 13.000 itu kan 3.000 poin ya, hampir 22% ya. Apakah mampu ya, semoga. Jadi seperti itu ya untuk AALI. Langsung saja ke saham ke-7, ada LSIP yang di hari Jumat ditutup malah terkoreksi juga tipis 1,07% ke harga 1.380. Kalau dilihat dari asing net sell, kalau dilihat dari broker summary-nya LSIP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LSIP jebol lagi support 14.000. Apakah akan turun? Kalau dilihat dari EMA 20-nya itu mengarah ke bawah ya, tapi ya yang penting jangan turun dari 1.360
ini nih ya. Jadi besok itu boleh satu candle merah, tapi hari Selasa harus rebound dan tutup di atas 1400, atau besok itu langsung naik kembali ke 1400. Kalau dilihat harga komoditas CPO yang naik 1,1%, harusnya ya besok bisa ada teknik rebound untuk L-ship dan semoga bisa bertahan di atas 1400. Dan juga L-ship ini kan masih konsolidasi, range-nya itu cukup lebar nih seperti ini ya, supportnya 1350 dan resistennya 1480. Jadi dia tektokan aja di area ini ya. Kalau dikasih merah lagi besok sedikit ya bisa spek buy. Jadi seperti itu. Untuk L-ship juga 5 hari ini koreksi dengan volume kecil, tapi dia turun terus ya, besok harus ada technical rebound. Jadi seperti itu. Untuk L-ship langsung saja ke saham terakhir. Ada SIM yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 484. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM masih konsolidasi, range-nya itu 480 sampai 500. Jadi bagaimana kondisi seperti ini? Ya besok sepertinya tetap ada technical rebound, kalaupun koreksi dulu open market, di perdagangan market bisa ada rebound dan bisa ke 490 dan semoga aja bisa sampai 500. Karena ini kan terlihat SIM ini konsolidasi dari Oktober sampai hari ini. Jadi ini sepertinya juga candle reversalnya dan akan bertahan di EMA 200-nya ini terlihat, dan ya sepertinya dijaga 480 ini sepertinya juga akan ada pantulan. Jadi kalau mau coba spekulasi buy ya target profit 500 dan cut loss-nya ya sesuaikan aja cut loss-nya. Misalnya cut loss-nya di bawah 470 bisa, atau toleransi sampai di bawah 450 juga boleh ya. Cuma risk reward-nya kan agak jauh nih kalau beli di harga sekarang nih. Cut loss-nya 5% dan target profitnya harus minimal itu 510. Jadi seperti ini ya, sesuaikanlah bagaimana strategi Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau dilihat secara tren, SIM akan masih uptrend nih. Jadi seperti itu. Untuk SIM cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading scalping, bagaimana bisa screening saham mandiri, baca bid offer, analisa chart time frame yang lebih kecil, tahu di mana titik entry dan exitnya, bagaimana membaca bisa join di kelas Borneo Trader Scalping di tanggal 2021. Dan juga bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi pilihan saham-saham setiap harinya, dan bisa juga join di grup trading bersama Borneo Trader. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.